warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan materi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Novitasari dan rekan saya bernama Mita Octavia. Di sini ada pengertian biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, biaya tersebut ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Ya. Nah, ada contoh biaya tetap, yaitu biaya sewa, biaya pajak, biaya gaji, depresiasi, bea, dan asuransi. Di sini ada contoh soal biaya tetap. Jika biaya tetap adalah 10 juta dan output yang dihasilkan pada kuartal pertama, kedua, ketiga adalah 4.000, 5.000, dan 3.000 unit. Nah, ini untuk penjelasannya. Biaya per unit kuartal pertama itu 10 juta dibagi 4.000 unit, jadi 2.500 per unit. Dan kuartal kedua 10 juta dibagi 5.000 unit, jadi hasilnya 2.000 rupiah. Kuartal ketiga 10 juta dibagi 3.000 unit, hasilnya 3.333 rupiah. Nah, di sini ada grafik biaya tetap. Grafik ke arah vertikal itu ada biaya dan arah horizontal itu ada produksi atau unit. Nah, dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa produk unit yang dihasilkan meskipun bertambah, dia tidak akan mengubah biaya tetap ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Jadi, biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan presentasi yang sama. Jadi, kesimpulannya, ketika tidak ada produksi, maka tidak ada biaya variabel. Nah, contoh dari biaya variabel ini yaitu biaya bahan baku, biaya upah lembur, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya komunikasi, royalti, dan bahan bakar. Di sini terdapat grafik biaya variabel. Bagian vertikal itu ada biaya, dan bagian horizontal itu ada produksi atau unit. Dari sini, dari grafik ini kita bisa menyimpulkan jika unit yang dihasilkan semakin meningkat, maka biaya variabelnya juga akan meningkat atau akan bertambah pula. Di sini ada contoh dari biaya variabel. Ketika biaya variabel Rp600 per unit dan output yang dihasilkan pada kuartal pertama 5.000, kedua 6.000, ketiga 4.000 unit. Dari kasus ini bisa diperhatikan bahwa tingkat output di periode produksi sehingga biaya variabel juga akan bertambah, tetapi hanya dalam jumlah total, tidak dalam harga satuan. Nah, kita bisa hitung ini. Jadi biaya masing-masing pada kuartal pertama
kali 6.000 sama dengan 33.600. Kuartal ketiga 600 kali 4.000 2.400.000. Nah, ini biaya masing-masing pada kuartal pertama itu 3.000, kuartal kedua yaitu 3.600.000 dan kuartal ketiga yaitu 2.400.000. Nah, di sini ada contoh lain dari biaya variabel. Biaya pemakaian bensin dan oli pada kendaraan yang dihitung dan tergantung pada jarak yang ditempuh. Tapi, harga per liter bensin dan oli tetap atau konstan, tidak terpengaruh jarak tempuh. Nah, pada saat ini harga pertalite 8.000 per liter. 1 liter pertalite bisa menempuh jarak 20 km. Yang ditanyakan yaitu bagaimana perhitungan biaya variabel per unit. Kita jawab, biaya pertalite-nya itu 8.000 dibagi 20 km. Jadi sama dengan 400 rupiah. Nah, ini biaya pertalite-nya 400. Jika jarak tempuhnya 500 km, maka 400 dikali 500 sama dengan 200.000. Nah, jika jarak tempuhnya 1000 km, maka 1000 dikali 400, maka 400.000 total biayanya. Dan jika jarak tempuhnya 1500 km, maka total biayanya 600.000. Nah, dalam hal ini total biaya dari pemakaian pertalite besar kecilnya tergantung volume dari jarak tempuh. Semakin tinggi volume aktivitas, maka total biaya variabel juga semakin naik dan sebaliknya. Tapi biaya variabel per unitnya tetap. Dalam contoh di atas, berapapun jarak yang ditempuh, harga pertalite-nya Rp400. Nah, kita bisa menyimpulkan jika jaraknya semakin jauh, maka total biayanya itu semakin besar pula. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mita Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Oktavia, NIM 1101180297. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya campuran. Biaya campuran mixed cost atau biaya campuran adalah jenis biaya yang berisi biaya tetap dan biaya variabel. Pada tingkat tertentu, perusahaan menanggung biaya tetap, tetapi setelah melewati level biaya meningkat variabel juga disebut sebagai biaya semi variabel. Misalnya, biaya pengoperasian mobil yang mencangkup biaya tetap seperti asuransi dan penyusutan, dan biaya variabel seperti bensin karena tergantung pada jarak tempuh kendaraan. Untuk kesederhanaan, biaya campuran dapat ditulis dalam persamaan berikut: Y sama dengan T ditambah BF, di mana yang Y adalah total biaya campuran, T adalah biaya tetap, V adalah biaya variabel per unit aktivitas, dan B adalah jumlah aktivitas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal biaya campuran. Di sini contoh soalnya nomor 1 dari Dori Manufacturing Company memproduksi kaos dengan logo berbagai tim olahraga. Setiap kaos dikenakan harga 10. Biaya-biayanya adalah sebagai berikut: penggerak biaya atau biaya variabel per unit atau tingkat penggerak biaya unit yang dijual 5, pengaturannya 450, jam rekayasanya 20. Data lain: total biaya tetap konvensional
96.000, total biaya ABC-nya 50.000. Diminta yang nomor 1, hitunglah titik impas dalam unit dengan menggunakan analisis konversional. Yang kedua, hitunglah titik impas dalam unit dengan menggunakan analisis ABC. Yang ketiga, misalkan Dori mampu mengurangi biaya pengaturan sebesar 150 per pengaturan dan jumlah jam rekayasa menjadi 425. Berapa biaya unit yang harus dijual untuk mencapai impas dalam kasus ini? Jawabannya nomor 1, unit impas biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit sama dengan 96.000. 96.000 ini dari total biaya tetap kita masukin ke sini, dibagi 10 dikurang 5. 10-nya ini dari harga ya, 10. 5-nya itu dari unit yang dijual. Jadi jawabannya sama dengan 19.200 per unit. Yang kedua, diminta unit impas biaya tetap ditambah pengurangan dikali biaya pengaturan ditambah jam rekayasa dikali biaya rekayasa dibagi harga biaya variabel per unit sama dengan 50 ditambah 450 dikali 80. 450 itu dari pengaturan. 450 dimasukin ke sini, 50. 450 di 20 ditambah 500 dibagi 10 dikurangi 85 sama dengan 96.600 dibagi 5 sama dengan 19.200 unit. Soal yang ketiga, jawabannya unit impas 50.000 ditambah 300 dikali 80 ditambah 20 dikali 425. 10 dikurang 5 sama dengan 82.500 dibagi 5 sama dengan 16.500 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis grafik biaya campuran. Yang ini total variable cost Y, total activity X, total mixed cost Y, total activity X, total tetap kita masukin ke sini, dibagi 10 dikurang 5. 10-nya ini dari harga ya, 10. 5-nya itu dari unit yang dijual. Jadi jawabannya sama dengan 19.200 per unit. Yang kedua, diminta unit impas biaya tetap ditambah pengurangan dikali biaya pengaturan ditambah jam rekayasa dikali biaya rekayasa dibagi harga biaya variabel per unit sama dengan 50 ditambah 450 dikali 80. 450 itu dari pengaturan. 450 dimasukin ke sini, 50. 450 di 20 ditambah 500 dibagi 10 dikurangi 85 sama dengan 96.600 dibagi 5 sama dengan 19.200 unit. Soal yang ketiga, jawabannya unit impas 50.000 ditambah 300 dikali 80 ditambah 20 dikali 425. 10 dikurang 5 sama dengan 82.500 dibagi 5 sama dengan 16.500 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis grafik
biaya campuran. Yang ini total variable cost Y, total activity X, total mixed cost Y, total activity X, total